Halo sobat, berjumpa lagi denganku di mana lagi kalau bukan di channel Dewo Rika ya. Selamat datang juga buat kalian yang baru datang atau baru tahu channel ini ya. Perkenalkan, namaku Dewo Rika, pemuda yang biasa aja sebagai kameramen, merangkap editor, merangkap tim kreatif sekaligus sebagai eksekutor ya dalam pembuatan layang-layang yang kalian tonton saat ini. Jadi misi kita kali ini yaitu membuat layangan yang mudah terbang, rangkanya sedikit dan tentunya yang ingin saya coba buat. Misi kita kali ini yaitu membuat layangan babon anggrem. Saya yakin pasti banyak dari kalian yang udah pernah buat layangan babon anggrem ini. Atau mungkin dari kalian yang datang ke sini mau membuat layangan babon anggrem. Apa benar? Tenang aja, jika kalian ingin menggali informasi tentang pembuatan layangan babon anggrem, kalian sudah datang di video yang tepat. Di video ini akan saya spill semua proses pembuatan layangan babon anggrem. Hanya saja proses perautan tidak saya shoot ya, atau tidak saya sertakan. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah bisa meraut, membuat rangka sayap, membuat rangka yang dolan, rangka tengah, dan rangka-rangka lainnya. Jadi proses perautan tidak saya sertakan. Oh ya, kalian juga jangan berekspektasi terlalu tinggi ya terhadap layangan yang saya buat ini. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, saya hanya pemuda yang biasa saja, seorang pemula yang mencoba membuat layang-layang. Meskipun nanti hasilnya tidak terlalu wow ya, saya harap kalian memaklumi di mana layangan ini hanya saya coba untuk latihan dan mengisi hobi saya yang ingin membuat layang-layang. Jadi untuk kalian yang ingin layangannya speksnya wow, mungkin bisa tonton video di channel yang sudah pro ya, yang sudah sering membuat layang-layang. Saya di sini hanya seorang pemula yang coba-coba aja ya buat layangan. Udah bisa terbang aja layangan yang saya buat, udah seneng banget nih jiwa dan raga. Rangka yang saya pergunakan dalam pembuatan layangan babon anggrem ini full bambu ya. Bambu yang saya gunakan yaitu bambu santong yang tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis ya. Dan pastikan bambu yang kalian gunakan jika kalian ingin membuat layang-layang, ini hanya saran ya. Pastikan bambu kalian itu sudah tua, dibuktikan dengan serat bambunya yang sudah kemerahan ya. Selain itu pastikan bambu kalian juga sudah kering. Jika bambu kalian masih basah dan juga speknya masih bambu yang muda ya, kalau kalian gunakan untuk buat layang-layang, saya jamin tuh layangan kalian rangkanya tidak akan bertahan lama. Apa benar begitu? Selain dari spek bambunya yang sudah tua dan kering, pastikan juga ya untuk rangka yang kalian gunakan di bagian kanan dan kiri lekuknya itu seimbang ya, agar layangan kalian tidak miring ya saat kalian terbangkan. Karena titik tengah dari rangka layangan itu ada di rangka lurusnya atau rangka tengahnya. Dan untuk kanan dan kiri itu pastikan seimbang ya, seimbang dari lekuknya, kelenturannya ataupun kekakuannya. Jika rangka yang kalian buat dengan spek bambu yang udah bagus, karakter kelenturannya itu juga sudah pas antara kanan dan kiri, saya jamin tuh layangan kalian pasti bisa terbang. Tinggal nanti ditambah ilmu setting menyeting layangan itu sendiri, baik dari settingan sendarannya atau guangannya, settingan tali gocinya, dan juga settingan saat menariknya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit gaya ya. Buat kalian yang bertanya-tanya tali yang saya gunakan untuk merakit itu tali apa, sekarang saya jawab nih. Tali yang saya gunakan itu tali gelasan sobat. Tali yang biasa digunakan untuk mengadu layangan. Dan tali yang saya dapatkan ini biasanya saya tidak membeli ya. Saya dapatkan di atas rumah, biasanya di sini banyak yang mengadu layangan. Sehingga talinya itu ya kemana-mana di atas rumah. Jadi saya ambil saja daripada terbuang percuma ya kan. Lebih baik kita manfaatkan untuk merakit layangan. Hanya saja dalam proses perakitan layangan yang menggunakan tali gelasan ini, tali gelasan itu rentan banget putus sobat.
Tapi di sini saya tidak mencurinya ya. Di sini biasanya banyak layangan yang putus, hanya saja talinya dibiarkan, layangannya saja yang diambil. Sehingga daripada talinya terbuang seperti yang apa saya katakan tadi ya, saya ambil aja ya kan. Karena biasanya tali ini banyak banget dan juga biasanya kena burung, tersangkut di tiang listrik maupun di pohon-pohon di rumah saya. Karena proses penyampulan telah kita selesaikan, jadi selanjutnya kita sampul layangannya ya kan sobat. Untuk penyampulannya saya menggunakan kresek atau plastik warna dasar merah. Nanti akan saya tambahkan sedikit corak ya pemanis saja ya kan. Proses penyampulan kita awali di titik-titik terluar dari rangka layangan itu sendiri. Seperti untuk proses penyampulan di bagian atasnya ini, kita mulai dengan proses di bawah tempat senarainya itu. Lalu plastiknya atau kreseknya kita tarik ke bawah agar sampulannya itu kencang. Nah, setelah kencang, kita lanjutkan di bagian sampingnya atau di ujung dari sayap layangan itu sendiri. Tarik sedikit saja, jangan terlalu kuat, nanti rangkanya justru berubah untuk lekuknya. Dan untuk proses penyampulan ini saya menyampulnya atau merekatkan plastik kreseknya itu menggunakan obat nyamuk bakar ya. Untuk kalian yang tidak terbiasa menggunakan obat nyamuk bakar bisa memanfaatkan lem ya. Selain mempermudah dalam menggunakan lem, kalian juga tidak kemalasan ya jari kalian dalam merekatkan plastiknya. Jika kalian menggunakan obat nyamuk, saya jamin mungkin untuk kalian yang nggak terbiasa itu sampulannya akan berlubang ya kan, berlubang dan juga tangan kalian pasti panas dalam menekan hasil sulutan obat nyamuk di kreseknya. Tapi jika kalian ingin belajar seperti saya menggunakan obat nyamuk bakar, itu sah-sah saja sobat. Silahkan bereksperimen sendiri dan mencoba-coba mencari gimana enaknya, atau saya menyebutnya mencari selahnya ya. Gimana enaknya dalam proses penyampulan sudah pasti kalian sendiri yang tahu. Tapi trik yang saya gunakan dalam proses penyampulan menggunakan obat nyamuk bakar itu yaitu 4 jari di bagian bawah dan 1 jari di bagian atas, yaitu ibu jari. Setelah plastik kalian satukan membalut rangka layangan, kalian sulut plastiknya, lalu kalian tekan dengan cepat menggunakan ibu jari dengan tatakan 4 jari di bawahnya. Jika kalian masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa perhatikan bagaimana saya menyampul layangannya. Mungkin videonya masih terlalu cepat, kalian bisa sesuaikan durasinya ya. Kalian perhatikan dengan baik bagaimana proses penyampulan pada layangan babon anggrem ini. Semoga saja kalian bisa ya. Lubang cuy. Aduh. Malam banget. Jika kalian masih merasa kesulitan dalam proses penyampulan yang menggunakan obat nyamuk bakar, kalian bisa beralih menggunakan lem seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi apabila kalian sudah sering-sering kan, sudah banyak membuat layangan dan menyampul layangannya menggunakan obat nyamuk bakar, saya yakin kalian pasti bisa. Itu cuman masalah waktu saja. Semakin banyak kalian latihan, semakin banyak layangan yang kalian buat, sudah pasti kalian akan semakin mahir, atau saya menyebutnya semakin cacap ya, semakin pro dalam membuat layangan, terutama proses penyampulannya. Di sini saya bukan bermaksud sombong atau mengeluh-elukan
proses saya membuat layangan. Di sini saya hanya berbagi apa yang saya ketahui, pengalaman yang telah saya dapatkan dari proses membuat layangan. Saya berharap itu bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Saya garis bawahi, saya di sini bukan bermaksud sombong ya, atau ya begitulah. Biar nggak polosan banget ya kan, jadi layangannya akan saya tambahkan sedikit corak ya, corak yang sederhana ya, yang bisa saya buat. Untuk coraknya ini kita langsung saja tempel atau rekatkan di bagian depan layangannya. Berhubung warnanya itu warna merah dan untuk coraknya warna hitam, langsung saja ya kita tumpuk di bagian depannya. Dan kita rekatkan menggunakan obat nyamuk bakar.